Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Firmansa. Oke, mungkin saya cuma sekedar mengingatkan, channel dulu kan saya 3F Firmansa FFF Family ya. Sekarang karena banyak orang yang bertanya, Andri terlalu panjang, jadi saya sekarang singkat untuk channel yang dulu, jadi sekarang jadi 3F Firmansa. Oke, biar nanti mudah untuk mencari di penelusuran YouTube. Oke. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang sepak bola ya, untuk bahas tentang sepak bola karena kan mungkin kalian tahu saya coba membahas sepak bola, musik dan mungkin misteri ya sekarang ada cerita-cerita misteri gitu kan. Dan sekarang juga saya akan membahas tentang sepak bola dan tentunya saya hanya membahas tentang Manchester United, Persib Bandung dan Timnas Indonesia. Oke, cuma itu yang akan saya bahas karena tiga tim itu yang membuat atau yang saya sukai, yang saya idolakannya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang Manchester United di pramusim kali ini ya. Di tahun 2023 ini untuk musim persiapan 2023-2024. Oke. Jadi Manchester United melakukan tur pramusim ya. Tur pramusim untuk mempersiapkan persiapan untuk apa Liga Inggris, Liga Premier ya, yang akan dilakukan nanti Agustus pertengahan kalau tidak salah ya. Dan sekaligus mungkin memperkenalkan atau menyiapkan pemain-pemainnya untuk kompetisi Liga Inggris 23-24. Dan kita ketahui MU sudah membeli Mountnya dari Chelsea dengan harga yang cukup mahal dan luar biasanya Simon langsung diberikan nomor 7, nomor keramat bagi Manchester United ya. Oke. Kali ini saya cuma akan membahas tentang Manchester United bertanding di mana saja dengan siapa saja dan hasilnya bagaimana, dan nanti kita review ya tentang pertandingannya MU di saat pramusim. Oke, mungkin kali ini kita akan saya bahas awal pramusim yang dilakukan oleh MU itu pada tanggal 12 Juli tahun 2023 kali ini ya. Dan itu dilakukan di Norwegia ya, di Norwegia. Dan waktu pertandingan itu pada 12 Juli MU memenangkan pertandingan yang dicetak oleh Emeran dan Hugil ya pada menit 81 dan 67. Dan pada saat itu pertahanan MU memang cukup lumayan, tapi emang didominasi oleh pemain muda ya, pemain baru. Jadi emang pemain-pemain yang seniornya cuma main beberapa menit atau babak satu atau babak kedua ya, jadi tidak pula bermainnya ya. Jadi mungkin untuk mencari siapa sih yang tepat nanti untuk di Liga Premier 23-24. Oke. Dan pada pertandingan itu MU menang 1-0 yang dicetak oleh Van de Beek ya. Dan kita ketahui Van de Beek kan isunya santer akan pindah ke AS Roma ya, tapi sampai sekarang tidak terlaksana, mungkin karena faktor mungkin belum ada kesepakatan antara Roma dan Manchester United. Oke. Lalu ketiga MU melawan Arsenal ya di Amerika, New Jersey ya. Dan di sini sangat luar biasa, MU juga memenangkan pertandingan di mana dicetak oleh Bruno Fernandes dan Sancho. Dan ini pertandingan sangat luar biasa ya, big match ya untuk musim kali ini. Karena kan Arsenal kita tahu di mana di sana ada pemain hebat sekarang ya. Arsenal sekarang sudah jor-joran membeli belanja pemain. Contohnya dari Chelsea mereka beli Harvard ya, Harvard dari Chelsea kan dibeli juga. Lalu ada pemain lainnya di Arsenal. Dan emang MU sih untuk belanja kayaknya kurang ya, kurang kurang greget, kurang apa namanya ya. Jadi kayaknya kurang termotivasi untuk membeli pemain-pemainnya, khususnya pemain yang berlabel bintang ya. Mungkin karena di dalamnya sekarang MU kan punya Sancho, punya Bruno. Tapi saya rasa untuk MU saya tetap strikernya harus ada striker yang murni, yang bagus ya. Saya sangat rindu striker kayak Van Nistelrooy, striker kayak Rooney gitu kan. Dimana di striker murni itu berperan hanya untuk mencetak gol ya. Jangan terlalu sekarang kan Rashford berbagi peran, dia kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di tengah ya. Jadi emang peran-peran yang intinya kurang mungkin kurang greget gitu ya, kurang mendapat gitunya ya chemistry-nya. Oke. Lalu kita lanjut ke tanggal 26 Juli tahun 23 ini melawan Wrexham ya, Wrexham di San Diego, Amerika Serikat sama. Dan ini sayang sekali ya, MU harus kalah ya dengan tim yang kita tidak tahu itu dari Amerika, Wrexham ya. Dan di mana kekalahan itu Wrexham mencetak 3 gol dan MU cuma 1 gol. Jadi kalah 1-3 melawan Wrexham. Di mana MU hanya mencetak 1 gol melalui Mark Jurado, kayaknya ini anak muda ya, pemain muda. Jadi dan Wrexham oleh 3 gol ya, cetak 3 gol, mencetak 3 gol dan membuat MU menjadi mengalami kekalahan pertama di pramusim ini. Oke, lalu kita lanjut.
pada tanggal 27 Juli nih, 27 Juli lawan Real Madrid, big match kembali ya. Big match. Nanti kita lihat cuplikannya ya sambil kita bahas. Jadi MU lawan Real Madrid, big match ini sayang sekali ya. Dan MU kalah kembali melawan Real Madrid di mana dicetak oleh Bellingham, pemain baru dari Real Madrid, jadi dari Dortmund ya, dan oleh Joselu ya. Joselu itu pemain mungkin cadangan terus-terusannya, dia kurang aktif karena dia, saya rasa pemain memang dari dulu ada tapi jarang dimainkan ya, karena kan sekarang mungkin setelah peninggalnya Benzema, kesempatan itu akan tiba ya, mungkin bagi pemain-pemain yang dulu tidak bermain. Oke, lalu pada tanggal 31 Juli lawan Borussia Dortmund, dan MU kalah kembali dengan skor 2-3 ya, di mana MU mencetak oleh Diogo Dalot dan si Anthony ya, dan emang Dortmund dicetak oleh 3 pemain yaitu Malan dan Moukoko ya. Dan sayang sekali ya, dari hasil pramusim yang dilakukan MU sampai lawan Dortmund terakhir, emang perbandingannya 3 menang 2 kalah ya. Dan sayang sekali yang kalah itu justru harusnya MU bisa apa, berkompetitif ya, kompetitif dibandingkan, karena kan lawan Real Madrid dan Dortmundnya itu kan tim-tim liga atas atau tim-tim kelas atas ya, mungkin 3 besar yang selalu 3 besar di liganya masing-masing. Yang tadi menang cuma Arsenal, West Ham itu kan tim-tim mungkin untuk Arsenal aja mungkin ya, yang agak mungkin sekarang agak naik ya kelasnya ya, karena kan kemarin hampir juara liga ya, karena tapi tersisih oleh Manchester City ya. Jadi mungkin Arsenal sekarang dapat diperhitungkan, dan mungkin yang 2 tim itu yang tadi dibilang dari Norwegia dan yang Amerika itu, tak itu yang disayangkan, menang oleh tim itu kan tidak terlalu memuaskannya. Harusnya menang lawan Madrid dan Dortmund, tapi sayang MU melawan tim besar kayaknya kewalahannya. Jadi mungkin karena faktor chemistry-nya belum dapat, dan mungkin karena saya tadi bilang striker murninya tuh tidak ada. Jadi sekarang MU kalau dilihat main tuh kayak kurang apa ya, target mainnya kurang gitu. Jadi kayak tidak ada target main. Jadi terkesan cuma main aja, takat bola ke kaki, serang 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 serang, tapi finishingnya jarang terjadi gol. Jadi MU itu jarang mencetak gol banyak ya. Karena emang saya tadi bilang tidak ada target man, dan meskipun tidak target man, pemain sayap-sayapnya dan gelandangnya itu kurang aktif ya. Jadi emang agaknya pokoknya MU kurang greget aja, tapi tetap saya akan dukung MU bagaimanapun MU, sampai kapanpun MU dengan pemain apapun, saya akan tetap dukung MU, Persib dan Timnas pokoknya mah. Tapi saya yakin untuk 23-24 ini, saya yakin MU akan kompetitif ya, akan bersaing ya ketat dengan tim-tim besar di Liga Inggris, khususnya yang sekarang Manchester Arsenal mungkin ya. Jadi itu seorang kompetitor yang sangat ideal sekarang ya di Liga Inggris ya, karena kan kita tahu Chelsea sekarang kan dengan pemainnya semua hampir keluar ya, dari mulai Kante, dari tadi Havertz, dari Simon, si Koulibaly, jadi hampir pemainnya kayaknya cuci gudang ya. Itu karena faktor keuangan atau emang faktor apa ya, kita tidak tahu. Yang penting MU tetap solid ya untuk pertandingan atau di musim 23-24 kali ini. Karena dan kita lihat juga untuk Manchester City, nah ini nih kayaknya ini yang masih berat ya untuk kompetisi 23-24 untuk MU ya. Karena Manchester tetap ya dengan pelatih yang sama, pemain yang sama, dan emang luar biasa. Tapi sayangnya Gundogan pindah ke Barcelona ya. Nah, itu mungkin jadi kekurangan Manchester sekarang, karena kan Gundogan pemain pintar ya. Dia gelandang serang yang luar biasa, dan emang dia sering mencetak gol ya. Dan pun sekarang si Haaland itu kayaknya kurang patar untuk umpan-umpannya dari tengah ya. Tapi Manchester tetap ya banyak pemain hebat di dalamnya, meskipun ada pergantian ataupun pemain yang dijual. Oke. Aduh, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan tentang pertandingan MU di pramusim ya 23, untuk mempersiapkan di Liga Premier 23-24. Dan saya harapkan MU makin hebat, bukan kompetitif ya dalam Liga Inggris, dan akan menjadi minimal 3 besar lah kalau tidak juara juga, karena emang persaingan di Inggris kan kita tahu ya, Newcastle ya, nah, jangan lupa Newcastle ya, dengan fasilitas uangnya yang banyak, Newcastle akan berbahaya di musim depannya, karena kita tahu. Tapi meski sampai sekarang belum belanja, cuma belanja dari AC Milan, si Tolilo apa sih, lupa lagi namanya, cuma itu yang beli pemain mahalnya, yang lainnya belum ya. Jadi saya harapkan MU harus berhati-hati ya untuk tim-tim yang seperti Newcastle ya, Arsenal ya. Jadi saya harapkan persaingan akan lebih seru nanti di Liga Inggris, dengan budgetnya investor-investor Arab yang masuk atau investor-investor yang hebat ke Liga Inggris. Meskipun banyak pemain-pemain yang
banyak pergi ke Liga Arab ya, dengan karena gajinya luar biasa besar. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya nama Liga Inggris pasti masih kena rame banyak. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan tentang hasil pramusim Manchester United di persiapan menghadapi musim 2023-2024. Oke, saya Andri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel 3F Firmansa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.